Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Nisrina, yang kali ini kita akan membahas konsep dasar proses produksi. Apa itu produksi? Produksi dapat dikatakan sebagai proses untuk mengubah bahan mentah menjadi produk bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, sehingga akan meningkatkan nilai guna dari bahan tersebut. Lalu, apa itu konsep dasar proses produksi? Hal ini merujuk pada serangkaian kegiatan terstruktur yang mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Lalu, pada proses produksi itu biasanya mencakup dari tahapan kerja, tanggung jawab, sumber daya, serta kontrol yang nantinya memastikan dengan kesesuaian standarnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga konsistensi melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga perbaikan proses secara sistematis. Oke, selanjutnya ada dari jenis-jenis proses produksi yang umum digunakan. Yang pertama, itu ada proses produksi terus-menerus ataupun continuous process. Yang dimana sistem ini akan produksi secara terus-menerus melalui tahap-tahap proses dengan menyesuaikan standarisasinya. Yang dimana tahapan ini akan secara berurutan. Nah, produksi ini biasanya menghasilkan produk-produk yang sejenis dengan skala besar. Nah, kalau untuk yang kedua, itu ada proses produksi terputus-putus atau intermittent process, yang dimana proses ini itu tidak berlangsung secara terus-menerus seperti sebelumnya, tetapi hanya akan dilakukan produksi saat ada permintaan dari pelanggan, sehingga memungkinkan lebih banyak variasi produk dalam jumlah yang kecil. Lalu yang poin terakhir yaitu poin ketiga adalah proses produksi campuran atau repetitive process, yang dimana hal ini menggabungkan terkait dengan teknik dari produksi continuous ataupun juga produksi intermittent yang dimana dalam sistem proses produksi campuran ini, itu dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan juga berlangsung secara berulang-ulang, tetapi dengan produk yang serupa ataupun tidak variatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan identifikasi input dan output proses produksi. Yang dimana pada gambar sebelah kiri ini, itu terdapat gambaran saja akan ada tiga elemen, yaitu adalah input, proses, dan juga output. Sistem produksi input. Input dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, energi, hingga informasi yang diperlukan untuk memulai proses produksi. Pada input terbagi menjadi dua, yaitu input tetap, yaitu fixed input, dan juga input variabel ataupun variabel input. Bedanya adalah input tetap itu input produksi yang tingkat penggunaannya tidak bergantung pada jumlah output yang akan diproduksi. Sedangkan variabel itu kebalikannya, yang dimana input produksi ini tingkat penggunaannya bergantung pada output yang akan diproduksi. Nah, untuk input tetap atau fixed input, contohnya tenaga kerja, modal, tanah, dan juga informasi manajerial. Kalau misalnya input variabel, itu contohnya ada pada material, energi, atau bahan bakar, serta lahan ataupun tanah yang digunakan. Poin kedua ada sistem produksi proses. Dalam sistem produksi ini dapat didefinisikan dengan kegiatan melalui aliran material dan informasi yang mentransformasikan dari berbagai input ke dalam output yang bertambah nilai tinggi. Lalu yang ketiga ada sistem produksi pada output. Output dapat juga diartikan sebagai hasil akhir dari proses produksi yang dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu barang dan juga jasa. Pada barang, terdapat produk fisik yang terwujud, dapat dilihat, disentuh, disimpan, dan dipindahkan, serta dilakukan secara massal dan terstandarisasi, yang dimana hasilnya ini dapat diperiksa kualitasnya sebelum didistribusikan ke pelanggan. Sedangkan jasa itu tidak berwujud, biasanya berbentuk layanan ataupun kinerja yang diberikan kepada pelanggan. Produksi jasa terjadi bersamaan dengan konsumsi oleh pelanggan dan sangat bergantung pada keterampilan dan performa sebagai penyedia jasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemetaan aktivitas nilai tambah atau VSM, yaitu Value Stream Mapping. Ini adalah alat visual yang digunakan dalam memetakan secara detail seluruh aliran aktivitas dalam proses produksi, yang dapat mengidentifikasi pemborosan ataupun waste dan peluang perbaikan sehingga proses menjadi lebih efisien, mengurangi waktu siklus, dan juga meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan. Untuk jenisnya terdapat tiga. Yang pertama adalah Current State Map atau peta kondisi saat ini, yang nantinya akan menampilkan gambar proses produksi atau aliran nilai saat ini untuk diidentifikasi pemborosan ataupun hambatannya. Yang kedua ada future state map atau peta kondisi masa depan. Nantinya akan menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan setelah perbaikan diterapkan dengan tujuan menghilangkan waste atau pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Untuk yang ketiga ada ideal state map atau peta idealnya, representasi sempurna dari proses tanpa pemborosan. Hal ini dapat menjadi target jangka panjang untuk perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya ada menyusun urutan sesuai produksi. Yang pertama terdapat planning ataupun perencanaan dengan menentukan jenis produk, kerja, alat, dan juga jadwal produksi. Yang kedua ada routing, yaitu adalah penentuan alur dengan menetapkan jalur ataupun urutan produksinya termasuk pemilihan mesin dan juga lokasi kerjanya. Yang ketiga ada scheduling ataupun penjadwalan dengan menentukan waktu dan durasi pengerjaan setiap tahap produksinya supaya nantinya proses akan berjalan secara tepat waktu dan juga efisien. Yang keempat ada dispatching, artinya adalah pelaksanaan dengan memberikan instruksi mulai produksi dan juga mengelola pelaksanaannya.
Yang kelima itu adalah follow up, biasanya dilakukan secara pengawasan ataupun evaluasi, yaitu dengan monitoring dan juga evaluasi terkait hasil produksi untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan sumber daya di tiap proses. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama itu adalah menyusun urutan proses produksi. Dengan menentukan langkah-langkah sistematis dari awal hingga akhir, dimulai dari perencanaan, penentuan alur kerja, penjadwalan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi, yang dimana urutan jelas ini akan memastikan bahwa proses produksi akan berjalan secara efisien dan juga sesuai target. Yang kedua itu adalah menentukan kebutuhan sumber daya di tiap prosesnya. Melalui identifikasi dan juga perhitungan sumber daya yang diperlukan di setiap tahap produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, energi, dan juga waktu, akan menghindari kekurangan sumber daya dan juga pemborosannya ataupun waste. Yang ketiga ada simulasi menyusun alur proses produksi, yang dimana dengan membuat model virtual dari proses produksi, dapat menguji beberapa skenario dan juga mengoptimalkan alur kerja serta menemukan solusi atas hambatan tanpa mengganggu operasi nyata. Simulasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Yang keempat itu adalah referensi penentuan kebutuhan sumber daya. Ini berpacu pada metode dan juga teknik perencanaan kebutuhan bahan, tenaga kerja, kapasitas mesin, dan juga penggunaan teknologi seperti MRP, RRP, dan juga CRP, yang membantu mengelola sumber daya secara sistematis dan juga efektif. Simulasi menyusun alur proses produksi. Yang pertama adalah pengumpulan data proses produksi. Dengan mengumpulkan data lengkap mengenai tahapan, waktu, kapasitas, mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan juga aliran material, serta informasi pendukung lainnya. Yang kedua adalah pembuatan diagram aliran proses ataupun flowchart, yang dimana dengan visualisasi alur proses produksi, ini akan mempermudah pemahaman prosesnya. Yang ketiga ada penentuan parameter simulasi. Dengan menetapkan variabel simulasi seperti waktu, kapasitas, waktu tunggu, dan juga aturan prioritas produksi yang akan digunakan dalam model simulasi. Yang keempat ada pembangunan model simulasinya. Melalui model simulasi ini dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak seperti Arena, Simulink atau ProModel berdasarkan data dan flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kelima itu ada pengujian dan validasi model dengan menjalankan simulasi dan dibandingkan hasilnya dengan kondisi nyata untuk memastikan model akurat dan dapat merepresentasikan proses produksi sesungguhnya. Lalu yang keenam itu adalah analisis dan eksperimen skenario. Uji berbagai skenario perubahan seperti penambahan mesin, perubahan urutan proses, atau jadwal kerja untuk melihat dampak terhadap efisiensi ataupun produktivitas. Yang ketujuh adalah penarikan kesimpulan dan juga rekomendasi. Tentukan skenario terbaik untuk membuat rekomendasi perbaikan ke depannya berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja produksi. Yang kedelapan adalah implementasi dan juga monitoring. Terapkan hasil simulasi pada proses nyata dan juga pantau pelaksanaannya untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, terdapat menentukan titik kendali mutu. Titik kendali mutu dapat diartikan sebagai tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dilakukan secara khusus untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi resiko yang dapat menurunkan mutu serta keamanan produk. Titik ini menjadi fokus pengawasan yang ketat agar produk dapat memenuhi standar kualitas yang aman digunakan dan juga dikonsumsi. Biasanya melibatkan penetapan batas kritis yang harus dipatuhi, pemantauan secara rutin, dan juga penerapan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari standar mutu tersebut. Untuk jenisnya terdapat 4 jenis. Yang pertama ada incoming quality control atau IQC, dapat diartikan sebagai pemeriksaan mutu yang dilakukan saat bahan baku masuk ke fasilitas produksi. Tujuannya memastikan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di tahap berikutnya. Yang kedua ada in-process quality control atau IPQC yang dilakukan selama proses produksi berlangsung. Fokus di sini untuk memantau kualitas terhadap tahapan kerja sehingga kesalahan ini dapat terdeteksi secara secara lebih awal ataupun terdeteksi lebih awal. Lalu yang ketiga itu ada final quality control atau FQC, itu itu dapat diartikan sebagai pemeriksaan mutu terakhir sebelum produksi dikirim ke pelanggan dengan bertujuan memastikan produk akhir ini sudah sesuai dengan standar kualitasnya. Lalu terdapat, yang terakhir yaitu keempat, critical control point atau CCP, dapat diartikan sebagai titik kendali proses yang krusial terhadap mutu ataupun keamanan produknya. Sering digunakan sebagai industri pangan atau farmasi, contohnya nih kayak mengontrol suhu sterilisasi atau kadar pH yang harus tepat agar produk ini aman dikonsumsi. Selanjutnya terdapat penggunaan visualisasi alur, terdiri dari layout, diagram, dan juga software. Layout adalah pengaturan fisik fasilitas, peralatan, ataupun stasiun kerja untuk meminimalkan perpindahan material, mengurangi waktu tunggu, dan juga meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah diagram, itu adalah representasi visual untuk menjelaskan alur atau hubungan antar komponen prosesnya. Yang ketiga adalah software, yaitu visualisasi alur membantu membuat model digital proses ataupun layout untuk analisis yang akurat. Selanjutnya kita membahas tentang evaluasi, efisiensi, dan identifikasi bottleneck. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Semakin besar output yang dihasilkan dengan sumber daya minimal, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dalam konteks produksi, efisiensi menjadi ukuran penting untuk menilai seberapa optimal mesin, tenaga kerja, dan waktu yang dimanfaatkan.
Evaluasi efisiensi biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators, disingkat sebagai KPI. KPI ini dapat berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam menilai performa proses ataupun sistemnya. Jenis KPI ada 5, yaitu yang pertama adalah produktivitas, dalam mengukur jumlah output per unit waktu atau per unit sumber daya. Yang kedua ada kualitas, ini adalah mengukur tingkat cacat ataupun kesalahan pada produk. Yang ketiga adalah waktu siklus ataupun cycle time, itu untuk mengukur lama waktu dari awal hingga akhir proses. Yang keempat ada pemanfaatan kapasitas ataupun capacity utilization, itu untuk mengukur persentase persentase penggunaan kapasitas produksi yang tersedia. Yang kelima ada ketepatan waktu pengiriman atau on time delivery, yang dimana digunakan dalam mengukur sejauh mana jadwal pengiriman dipenuhi. Selanjutnya terkait dengan identifikasi bottleneck. Bottleneck dapat diartikan sebagai titik dalam suatu proses produksi yang memiliki kapasitas paling rendah dibandingkan tahapan lainnya, sehingga membatasi keseluruhan laju produksinya. Bottleneck ini dapat dikatakan sebagai hambatan, sehingga kita perlu strategi untuk mengatasi bottleneck tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas di titik bottleneck, misalnya menambah mesin ataupun shift kerja. Yang kedua, mengurangi beban kerja bottleneck dengan memindahkan sebagian tugas ke stasiun kerja lain, ataupun yang ketiga itu adalah peningkatan efisiensi proses di titik bottleneck melalui perbaikan prosedur kerjanya. Yang keempat, ada penerapan sistem penjadwalan produksi yang seimbang agar beban setiap stasiun lebih merata. Yang kelima, ada penggunaan teknologi otomatis atau otomatisasi untuk mempercepat proses di titik yang lambat. Selanjutnya, terdapat penyempurnaan dan dokumentasi alur proses produksi. Definisi penyempurnaan alur proses produksi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas hasil produksi. Penyempurnaan ini meliputi upaya pengidentifikasian hambatan, menganalisis akar penyebab masalah, dan menerapkan solusi perbaikan yang mampu menghasilkan peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, tujuannya apa nih? Tujuan utama penyempurnaan proses produksi ini itu dengan meminimalkan kesalahan yang dapat menyebabkan produk cacat, mengurangi pemborosan sumber daya dari mulai waktu, material, tenaga, dan lainnya, lalu mempercepat siklus produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dokumentasi proses bertujuan dengan memastikan seluruh tahapan dapat dijalankan secara konsisten, menjadi acuan kerja yang baku, memudahkan pelatihan karyawan yang baru, serta memenuhi persyaratan sertifikasi mutu seperti ISO 9001. Terdapat teknik penyempurnaannya. Teknik yang umum digunakan, yang pertama adalah Kaizen, yaitu perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh anggota tim produksi. Terdapat juga yang kedua yaitu teknik PDCA ataupun Plan, Do, Check, Act, yaitu siklus perbaikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan juga tindakan korektif. Yang ketiga ada Corrective and Preventive Action atau CAPA, yaitu langkah perbaikan untuk menghilangkan penyebab masalah serta pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Keempat, ada Six Sigma ataupun metode pengendalian mutu berbasis data untuk mengurangi variasi proses dan juga meningkatkan kapabilitas produksi. Dalam dokumentasi alur proses produksi terdapat bentuk dokumentasinya. Dokumentasi alur proses produksi ini dapat berupa flowchart yang memvisualisasikan langkah-langkah kerja SOP atau Standard Operating Procedure yang menjelaskan prosedur secara rinci. Lalu ada instruksi kerja untuk aktivitas spesifik dan formulir pencatatan hasil produksi. Bentuk-bentuk ini dapat membantu memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan ataupun ditetapkan. Selanjutnya terdapat media dokumentasi. Dokumentasi dapat disimpan dalam bentuk fisik maupun digital. Media fisik biasanya berupa dokumen cetak yang disimpan di ruang arsip dengan kontrol versi yang jelas. Lalu, media digital memanfaatkan sistem manajemen dokumen berbasis perangkat lunak atau server internal yang memungkinkan pengendalian akses, pencarian cepat, dan juga pembaruan dokumen secara real time. Selanjutnya terdapat persyaratan dokumentasi. Persyaratan ini eh, keterkaitannya terhadap ISO 9001 versi 2015 pada klausul 7.5, yaitu yang pertama adalah identifikasi jelas mencakup judul, tanggal, nama penanggung jawab, dan referensi dokumen. Yang kedua adalah format dan media sesuai kebutuhan, baik fisik maupun digital. Yang ketiga adalah persetujuan sebelum diterbitkan, sehingga hanya dokumen yang valid yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, kontrol versi dan distribusi, memastikan hanya versi terbaru yang digunakan. Yang kelima adalah penyimpanan dan juga keamanan, meliputi pengaturan akses serta perlindungan terhadap kerusakan ataupun kehilangan dokumen. Yang terakhir adalah retensi dan pembuangan dokumen, diatur sesuai kebijakan perusahaan dan persyaratan standar. Oke, selanjutnya adalah studi kasus, yang dimana sebuah pabrik kopi instan PT Nestle Indonesia menerapkan sistem
manajemen mutu terintegrasi yang mencakup ISO 9001, 14001, OSAS 18001 dalam operasional sehari-hari. Para audit internal tahap pertama ditemukan beberapa temuan minor, seperti logbook yang tidak ditentangani, tidak adanya rekaman kalibrasi, dan prosedur darurat yang tidak diuji secara rutin. Selain itu, temuan juga dicatat bahwa dokumen eksternal belum didistribusikan, formulir dan dokumen elektronik belum terdaftar, dokumen lama belum diberi label obsolete, serta checklist dan logbook belum diberi nomor urut. Melalui studi kasus tadi, itu terdapat titik permasalahannya. Yang pertama adalah pada audit internal tahap pertama, ditemukan beberapa temuan minor seperti logbook yang tidak ditentangani. Hal ini dapat dikatakan sebagai melewati tahapan simulasi menyusun alur proses produksinya. Tahapan yang dilewati adalah pada poin ke-8, yaitu adalah implementasi dan juga monitoring. Lalu yang poin kedua adalah tidak adanya rekaman kalibrasi. Hal ini sama seperti sebelumnya, yang dimana poin kedua ini juga dapat dianggap melewati tahapan poin ke-8, yaitu implementasi dan juga monitoring. Lalu di poin ketiga itu adalah prosedur darurat yang tidak diuji secara rutin. Yang dimana pada poin ketiga ini melewati tahapan poin ke-6, yaitu analisis dan juga eksperimen. Yang dimana prosedur darurat ini tidak diuji secara rutin sehingga kurang adanya analisa terkait skenario yang dibuat dalam simulasi sebelumnya. Lalu terdapat nomor 4, yaitu dokumen eksternal belum didistribusikan. Formulir dan dokumen elektronik belum terdaftar. Dokumen lama belum diberi label obsolete, serta checklist dan logbook belum diberi nomor urut. Nah, hal ini melewati tahapan simulasi pada poin kedua, yaitu pembuatan diagram alir ataupun flowchart-nya, dan juga melewati ataupun melanggar poin ke-8, yaitu implementasi dan juga monitoring dalam simulasi menyusun alur proses produksi. Yang dimana seharusnya dengan pembuatan flowchart serta monitoring itu sudah dipastikan bahwa dokumen itu telah terdaftar dan juga didistribusikan. Dan dikarenakan pelanggaran telah terlewatnya tahapan poin ke-8 dan juga poin kedua, ini mengakibatkan permasalahan seperti demikian. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama dilakukannya pengecekan dengan memastikan ditandatangani oleh supervisor ataupun pihak yang diharuskan. Lalu yang kedua adalah susun jadwal kalibrasi rutin, dokumentasikan hasil dan juga disimpan pada arsip. Yang ketiga adalah lakukan uji coba prosedur darurat minimal setahun sekali. Catat hasilnya dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat adalah membuat prosedur distribusinya.